Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Gimana nih kabarnya selama 1 minggu ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Pastinya mantap, betul ya kan? Pastinya dong. Apalagi kita merayakan hari Natal, harinya Tuhan Yesus. Betul. So, seharusnya ini kita lebih antusias lagi ya kayak. Oke siap, karena Tuhan Yesus itu baik. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Come on. Semua siap diri. Semuanya tidak berhenti pikiran untuk memuji nama Tuhan. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Amin, amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Karena Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Amin. Yang percaya sekarang ini,
terang dan garam dunia ini Tuhan. Amin, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan. Yes. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu Ya, Raja Tuhan. segala Raja. Masuk dalam hati kami Tuhan, Ya. jagai hati kami Ya, Tuhan, Tuhan. pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang siap Tuhan melayani Engkau Raja atas segala Raja. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, Kami Tuhan. mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Ansia. Kiranya Tuhan Kau memberkati pikiran, hati, dan perkataannya, lidahnya semua Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Adik-adik semua di rumah katakan Amin. Shalom teman-teman, senang sekali dapat berjumpa dengan teman-teman di rumah pagi hari ini. Nah, apa kabarnya teman-teman? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia menyertai kita, dan Dia memberkati kita. Amin teman-teman. Nah teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun 2020 dan saat ini kita berada di tahun 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman semua dan bagi kita semua pada pagi hari ini. Nah teman-teman, di dalam tahun baru biasanya kita punya pengharapan-pengharapan, amin. Nah saya percaya pengharapan teman-teman adalah pengharapan agar COVID-19 atau pandemik ini dapat segera berakhir. Saya pun berharap seperti itu dan saya percaya seluruh manusia di seluruh penjuru dunia ini, mereka berharap agar pandemik ini cepat berakhir. Nah teman-teman di rumah, di dalam hidup kita tidak hanya berharap, tetapi kita pun punya cita-cita. Teman-teman pasti punya cita-cita. Ada teman-teman yang ingin jadi pilot, ada yang mungkin ingin jadi dokter, ada yang ingin menjadi perawat, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi pengacara, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi pendeta, dan seterusnya. Kita punya cita-cita. Nah teman-teman di rumah, kalian tahu tidak? Tuhan juga punya cita-cita loh buat kita semua, buat teman-teman di rumah, buat saya, dan buat semua orang. Nah, mari kita akan membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat ini saya percaya teman-teman banyak yang tahu. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, ini adalah cita-cita Tuhan di dalam hidup kita. Damai sejahtera. Teman-teman di rumah, pertanyaannya, kalau Tuhan punya cita-cita dalam hidup kita, lalu bagaimana kita meraih cita-cita Tuhan di dalam hidup kita? Pertama, kita akan belajar tentang kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini di dalam bahasa aslinya adalah shalom dalam bahasa Ibrani. Itu kata aslinya. Nah, teman-teman di rumah, kata shalom ada arti dan shalom itu ada banyak artinya. Kata shalom artinya peace atau damai sejahtera. Kata shalom berarti keselamatan jasmani rohani, kesehatan, kesuksesan, kenyamanan hidup dalam Tuhan, kesejahteraan, ketentraman, kesentosaan, kecukupan, wholeness atau keutuhan, menjadi manusia seutuhnya di dalam Tuhan, integrity atau ketulusan, kualitas dan kejujuran. Yang terakhir adalah contentment atau kepuasan, kelegaan, dan jabatan. Wah, luar biasa banget artinya teman-teman. Teman-teman, cita-cita Tuhan di dalam hidup kita adalah cita-cita yang luar biasa. Ternyata semua kebutuhan manusia ada di dalam kata shalom ini. Jadi cita-cita Tuhan di dalam hidup kita adalah cita-cita masterpiece atau bukan kopian. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kita meraih cita-cita Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita mau meraih cita-cita Tuhan di dalam hidup kita, maka yang pertama,
kita harus menggantungkan seluruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan melihat ada seorang wanita di dalam Alkitab. Pada saat dia sedang sakit, dia menggantungkan seluruh harapan untuk sembuh kepada tabib, kepada orang-orang pintar. Tetapi apa yang terjadi? Wanita ini menderita sakit selama 12 tahun. Karena dia menggantungkan hidupnya atau dia menggantungkan harapan keselamatannya kepada tabib. Nah, teman-teman di rumah, perhatikan. Wanita ini dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendengar banyak tentang Yesus dari orang-orang. Dia mendengar bahwa Yesus selalu membuat mujizat. Yesus selalu melakukan kesembuhan. Kemudian satu hari dia mendengar Yesus ada di kota di mana dia tinggal. Kemudian dia keluar dari rumah dan dia ingin bertemu kepada Yesus. Dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jama jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Pada saat dia berjalan menuju ke tempat Yesus, dia berkata di dalam mulutnya, dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sementara dia berjalan menuju kepada Tuhan Yesus, dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Nah, teman-teman di rumah, dia berkata, dalam perjalanannya dia menuju ke tempat Yesus, dia berkata, berkali-kali dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. 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 Nah, teman-teman, dia perkatakan. Akhirnya dia tiba di tempat di mana Yesus berada. Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Tapi wanita ini, dia menerobos dari belakang, dia menundukkan dirinya, dia menerobos ke bawah, dan dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat dia menjamah ujung jubah Yesus? Seketika itu dia menjadi sembuh. Pada saat Tuhan Yesus bertanya bahwa siapa yang menjamah dia, muridnya berkata kepadanya bahwa, Guru, engkau mengatakan siapa yang menjamahmu. Padahal ada banyak sekali orang yang mengerumuni guru dan semuanya sudah terjamah kepada guru dan guru menanyakan siapa yang menjamah saya. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini berbeda karena ada kuasa yang keluar dari dalam diri saya. Kemudian wanita ini dia datang tersungkur kepada Tuhan. Dia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya? Dia mengatakan, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, teman-teman di rumah, pada saat wanita ini menggantungkan seluruh harapan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tapi dia mendapatkan keselamatan. Dia tidak hanya mendapatkan 2-in-1, tapi dia mendapatkan banyak in one. Kenapa? Karena pada saat dia disembuhkan, dia mengalami keutuhan di dalam dirinya, dia mengalami kelegaan, dia mengalami kepuasan di dalam dirinya, dia mengalami kenyamanan, dia mengalami ketenangan, dia mengalami apa yang tidak pernah dialami di dalam hidupnya selama 12 tahun, teman-teman. Jadi dia mengalami banyak hal. Dia mengalami kenyamanan, dia mengalami ketenangan, dia mengalami segala sesuatu yang dia tidak pernah alami pada saat dia sakit selama 12 tahun. Artinya dia mengalami semuanya. Pada saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, pada saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, He got it all. Dia mendapatkan semuanya. Nah, teman-teman, pada saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, setiap apa yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Mungkin teman-teman mengalami masalah di rumah, atau mungkin teman-teman mengalami masalah yang namanya pada saat pandemik ini,
orang tua kita tidak punya uang untuk membayar uang sekolah, tetapi percayalah, pada saat kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jangan tanya saya bagaimana caranya, tapi pasti Tuhan akan menolong, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin teman-teman. Nah, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau meraih cita-cita Allah di dalam hidup kita, kita harus meraih cita-cita itu. Kita harus meraih keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita harus meraih shalom keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Teman-teman di rumah, Tuhan Yesus diberikan oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Bapa di surga mengatakan kalau kita percaya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bapa di surga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang sudah diberikan kepada teman-teman dan saya, dia sudah melakukan apa tugasnya, yaitu dia menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, agar kita boleh memperoleh keselamatan. Bukan hanya dia mati di kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, shalom keselamatan dia berikan kepada kita. Sebelum naik ke surga, shalom keselamatan dia tinggalkan kepada kita. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia katakan seperti ini. Shalom kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan dia meninggalkan shalom keselamatan kepada kita, dan dia memberikan shalom keselamatan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Jadi pada saat dia mati di kayu salib, dia tidak membawa keselamatan itu untuk dirinya sendiri, tapi dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan itu adalah anugerah yang besar di dalam hidup teman-teman dan saya. Nah, teman-teman, saya ada ilustrasi, teman-teman boleh lihat. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapat hadiah. Dan hadiah ini diberikan oleh orang yang tidak saya kenal. Waktu saya menerima hadiah ini, artinya hadiah ini sudah menjadi milik saya karena sudah saya terima. Dan saya menaruh hadiah ini di atas meja. Nah, perhatikan teman-teman. Selama hadiah ini ada di meja, walaupun ini sudah menjadi milik saya, tetapi kalau saya tidak meraih dan membukanya, saya tidak bisa menikmatinya. Perhatikan, saya akan membuka kado ini. Isinya apa? Wow, teman-teman, ternyata isinya adalah kue. Ini pasti teman-teman udah tahu ini kue apa. Nah, perhatikan. Kue ini saya akan buka. Dan saya akan makan. Very nice. It's yummy. Nah teman-teman udah lihat bahwa kado yang diberikan kepada saya, sudah saya terima, sudah menjadi milik saya. Tapi kalau saya tidak meraih kado itu, saya hanya meletakkan di meja dan saya tidak mengambil dan membukanya, saya tidak bisa menikmatinya. Demikian dengan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma, tapi kita harus meraihnya. Tuhan sudah memberikan shalom keselamatan kepada kita, tapi kita harus meraihnya. We have to grab the salvation that God gave to us. Kita harus meraih keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin teman-teman. Nah, saya percaya teman-teman mengerti akan firman Tuhan ini. Sebelum kita akan membaca ayat hafalan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau tolong kami untuk senantiasa menggantungkan
seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, untuk senantiasa berharap, bersandar, bergantung kepadamu apapun situasi kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menolong kami, Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan setiap keperluan hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur buat keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan di dalam hidup kami, yang sudah Engkau berikan dan tinggalkan kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah teman-teman, sebelum saya akhiri doa ini, saya mau menantang teman-teman yang saat ini sedang menonton dimanapun teman-teman berada. Tidak kebetulan teman-teman menonton acara ini atau melihat ibadah sekolah minggu online ini karena ada tujuan Allah di dalam hidup teman-teman. Saat ini saya mau menantang teman-teman, apabila ada di antara teman-teman yang ingin meraih, menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada teman-teman, mari taruh tanganmu di dada untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah lama menantikan engkau. He longs for you for long time. So berikan hidupmu kepadanya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menaruh tangan di dada. Ikuti saya berdoa. Kalau ada yang masih mau taruh tangan di dada, taruh tanganmu. Karena saat ini Tuhan menantikan engkau. Dan dia sangat bersuka cita melihat kejujuran daripada teman-teman yang mau menaruh tangan di dada. Ikuti saya berdoa. Dan semua kita yang sedang menonton acara ini. Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih, kami percaya Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang sudah mati bagi saya untuk menebus dosa saya. Saat ini, saya mau minta ampun akan segala dosa dan kesalahan saya. Ampuni saya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, dan saya percaya saat ini saya ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, saat ini saya undang Engkau masuk di dalam hati saya untuk memimpin hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hidup, buat teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah adik-adik, ayat hafalan emas kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah teman-teman, waktunya kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan memberikan shalom-Nya kepadamu dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, udah berdoa, udah dengerin firman Tuhan, dan sekarang sudah akhir dari ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Adik-adik, di tahun yang baru nantinya, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar, untuk baca firman Tuhan, semangat berdoa, dan memuji dan menyembah Tuhan. Stay safe everybody, terus cuci tangan, and God bless you all. Bye!